Halo, perkenalkan nama saya Putri Rahmanani Fauzi dari Program Pendidikan Sejarah dengan NIM 2205166066. Di sini saya akan menampilkan video mengenai materi masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki pembelajaran sejarah yang luar biasa, kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, mulai. Amin. Amin. Kalau selesai. Sebelumnya kita akan belajar tentang masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Bukan itu. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, mengapa Jepang tertarik untuk menguasai Hindia Belanda? Ada yang tahu? Saya dulu. Tahu. Saya dulu. Maksudnya Jepang menjadi Hindia Belanda karena Perang Dunia II juga Jepang masuk dan budaya untuk budaya Jepang. Untuk kenapa Jepang tertarik? Karena kenapa? Saya budaya tersebut sangat dibutuhkan. Ya, menurut saya sejarah kenapa Jepang masuk karena kebutuhan militer yang sangat banyak dalam menaklukkan beberapa wilayah termasuk pada Perang Dunia Pertama. Di sini kau akan menanyakan video ya. Silakan disimak dan ibu akan berikan kelompok untuk tugas. Luar biasa. Tahun 1942 sampai 1945 dapat dikatakan sebagai penjajahan karena sifatnya yang eksploitatif. Jepang mengeksploitasi atau menguras kekayaan alam dan sumber daya manusia di Indonesia untuk mengejar ambisinya menguasai wilayah Asia Timur Raya termasuk Asia Tenggara. Dalam bukunya Aiko Kurosawa tahun 2016 menyebut mengenai adanya keinginan bangsa Jepang untuk menguasai negeri-negeri Asia Tenggara. Aktivitas Boleh pesan dulu. Mau Bu, mau. 1. Kawasan Asia Timur Raya. Tahukah kalian wilayah mana saja yang disebut sebagai Asia Timur Raya? Pada awalnya Jepang hanya berambisi melakukan ekspansi ke wilayah di kawasan Asia Timur seperti Tiongkok, Korea, dan Taiwan. Dalam perkembangannya, Jepang ingin meluaskan kekuasaannya di wilayah Asia Tenggara juga, sehingga mereka menggunakan istilah Asia Timur Raya atau media lain. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke materi ekspansi Jepang dan perang Asia Timur Raya. Apakah kalian tahu bahwa usaha Jepang menguasai Asia Timur Raya sudah dirintis jauh sebelum Perang Dunia Kedua berlangsung? Mengapa abad ke-19 Jepang mengalami kemajuan yang pesat di bidang ekonomi, terutama industri? Jepang memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Taiwan, Tiongkok, dan Korea. Pada tahun 1905, Jepang bahkan berhasil mengalahkan Rusia. Peristiwa Potongan artikel yang berhubungan dengan tugas kalian di aktivitas 2 ini. Jadi, yang berkeinginan untuk melakukan ekspansi terhadap daerah-daerah yang dianggap memberikan sumber daya yang cukup bagi perkembangan ekonomi dan industri Jepang. Sekarang kalian akan mendengarkan artikel yang kedua. Mengapa Jepang menjajah? Untuk mengetahuinya, kita harus memahami situasi masyarakat Jepang pada 1920-an. Masa antara Perang Dunia ke-1 dan ke-2 sangat krusial terhadap perkembangan sejarah selanjutnya antara tuan tanah dan petani atau antara pengusaha dan buruh. Pada zaman itu, dunia berada di bawah Versailles Settlement,
Salah satu isu yang penting dalam perjanjian ini adalah usaha memperkecil kekuatan militer setiap negara besar, pada khususnya membatasi tonase kapal perang masing-masing negara. Dalam perjanjian Washington tahun 1922, Jepang didesak menerima rasio 10:10:6 antara Inggris, Amerika, dan Jepang. Angkatan Laut Jepang menerima keputusan ini dengan sangat kecewa dan tidak puas. Di antara sebagian ofisir muda tentara Jepang muncul rasa tidak puas terhadap pemerintah sipil, sekaligus khawatir akan situasi politik internasional. Di bawah pengaruh pemimpin ultranasionalis seperti Okawa Shumei dan Kita Iki, mereka mulai bersikap fasis. Jadi ibu akan bagi dua kelompok ya untuk tugasnya. Ini kelompok satu dan ini kelompok dua. Satu, tuan. Tugasnya sebutkan nama bapaknya Tata. Sebutkan nama bapaknya Zul Henry. ini ya tugasnya silahkan diskusikan. Asik diskusi dan kita presentasikannya. Tata nggak ada teman. Ayo sini, Pak. Bener saya apa dengar apa? Oh iya apa? Masih pantau karena ada Sudah Bu. Kelompok satu sudah. Udah. Wes. Sudah boleh program Iya, mau kasih tahu. Sebutkan masalah Jepang. Nah, jadi peran Jepang dalam kemerdekaan Indonesia itu ada banyak. Pertama, Jepang itu membantu melemahkan kekuatan negara-negara Barat yang merupakan adalah negara-negara penjajah di Asia. Jadi ketika perang dunia selesai, negara Barat itu kesulitan mau menjajah kembali Asia karena mereka ekonominya keteteran buat korban. Dan juga Jepang itu membentuk banyak organisasi-organisasi militer di Indonesia. Jadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, banyak para alumni PETA dan PIMO ini mereka memberi pengetahuan militer kepada para pejuang-pejuang Indonesia. Invasi Jepang pada tahun 1940 itu Perang Dunia II menjadi titik balik utama pada Maret 1942. Jepang menginvasi dan mengalahkan pasukan Belanda di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial
Silakan. Luar biasa. Jadi dari pelajaran hari ini ada yang mau menyimpulkan? Kata, silakan kita gitu. Oke. Itu tadi belajar bahwa penjajahan itu ada dampak baiknya bagi negara kita juga. Mereka menggunakan sistem yang dibuat mereka atau Indonesia sendiri dipakai untuk melawan mereka. Baik. Pelajaran kita selesai ya, waktunya udah habis. Tuan kelas tolong pimpin doa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, kali ini kita berdoa. Berdoa menurut agama Indonesia masing-masing. Dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih telah menonton video saya dan mohon maaf apabila ada salah kata.